Pada abad ke-14, di tanah Jawa yang megah, berdiri sebuah kerajaan besar, Majapahit. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, dan dengan tangan besi Mahapatih Gajah Mada, Majapahit berambisi menyatukan seluruh Nusantara. Beat dramatis, musik sedikit naik. Namun, di tengah kejayaan itu, terjadi tragedi besar. Kisah cinta yang seharusnya menyatukan dua kerajaan justru berubah menjadi lautan darah. Inilah kisah tentang pengkhianatan, harga diri, dan kehancuran. Inilah Perang Bubat. Di balik keagungan Majapahit, seorang raja muda, Hayam Wuruk, mendengar kabar tentang seorang putri dari negeri barat. Dyah Pitaloka, sang putri dari kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya. Penasihat Majapahit, Baginda, Dyah Pitaloka adalah pilihan yang tepat. Pernikahan ini akan mempererat hubungan antara Majapahit dan Sunda Galuh. Hayam Wuruk setuju. Dengan segera, utusan dikirim ke Pakuan Pajajaran, ibu kota Sunda Galuh. Di sisi lain, Prabu Linggabuana, ayah sang putri, merasa bangga. Sebuah pernikahan yang bisa membawa perdamaian, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dyah Pitaloka berbisik pada ayahnya. "Ayah, apakah ini takdirku?" Prabu Linggabuana, ayahnya, menjawab lembut. "Takdir ada di tanganmu, putriku. Ini adalah jalan untuk kedamaian Nusantara." Namun, di balik rencana indah ini, ada satu orang yang melihatnya dengan cara berbeda, Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada, Sunda datang bukan sebagai sekutu. Mereka harus tunduk. Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai tanda pengabdian, bukan pernikahan setara. Gajah Mada melihat ini sebagai bagian dari sumpah palapanya, menyatukan Nusantara dengan segala cara. Tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, ia menyiapkan strategi. Ketika rombongan Sunda tiba di lapangan Bubat, mereka tidak disambut dengan penuh kehormatan, tapi dengan pasukan bersenjata lengkap. Prabu Linggabuana geram. "Apa arti semua ini? Kami datang untuk menikahkan putri kami, bukan untuk berperang." Gajah Mada menjawab dengan dingin. "Tidak ada pernikahan, kecuali Sunda tunduk di bawah Majapahit." Panji Panglima Prabu Linggabuana teriak, "Majapahit boleh lebih besar, tapi kami tidak akan menyerah tanpa perlawanan." Sunda terjebak, mereka kalah jumlah, tapi tidak menyerah. Prabu Linggabuana mengangkat senjatanya, dan dengan gagah berani, ia serta pasukannya melawan balik. Pertempuran berlangsung sengit, darah mengalir di tanah Majapahit. Satu persatu prajurit Sunda tumbang. Hingga akhirnya, sang Prabu sendiri roboh di medan perang. Rombongan bangsawan Sunda tak lagi bersisa. Di kejauhan, Dyah Pitaloka menyaksikan kehancuran keluarganya. Wajahnya tak lagi berseri, air matanya mengalir di pipihnya. Di antara tubuh prajurit yang bergelimpangan, Dyah Pitaloka berdiri. Dyah Pitaloka berbisik, "Tidak ada lagi yang tersisa, kehormatanku telah dihancurkan." Dengan tangan gemetar, ia mengangkat keris pusaka. Dan di bawah langit yang kelam, sang putri memilih kematian daripada hidup dalam kehinaan. Ketika kabar ini sampai ke telinga Hayam Wuruk, ia bergegas ke Bubat. Namun semuanya sudah terlambat, Dyah Pitaloka telah tiada. Sang raja hanya bisa berdiri terpaku, melihat kekasihnya tergeletak tak bernyawa. Hayam Wuruk terisak, "Apa yang telah kau lakukan, Gajah Mada? Aku mencintainya, tapi kini dia telah tiada." Gajah Mada menjawab, "Ini adalah jalan menuju kejayaan, Baginda, aku telah memastikan kejayaan Majapahit." Namun sejak hari itu, tak ada lagi pernikahan antara keturunan Sunda dan Majapahit. Bahkan, setelah Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit mulai mengalami perpecahan. Sebuah sumpah tak tertulis, kutukan yang berlanjut sepanjang zaman. Itulah kisah Perang Bubat, tragedi cinta dan ambisi yang mengguncang Nusantara. Apakah menurut kalian Gajah Mada benar dalam keputusannya? Atau seharusnya ia bertindak lebih bijaksana? Malam itu, di Istana Majapahit, Hayam Wuruk duduk di ruang peraduannya, menatap kosong ke langit. Bayangan wajah Dyah Pitaloka terus menghantuinya. Suara tawa gadis itu, senyum lembutnya, kini hanya tinggal kenangan pahit. "Penasihat, Baginda, apakah Paduka baik-baik saja?" Hayam Wuruk datar, penuh kepedihan.
Bagaimana bisa aku baik-baik saja, jika perempuan yang seharusnya menjadi permaisuriku, mati di negeriku sendiri? Di luar, rakyat Majapahit merayakan kemenangan. Namun di dalam hatinya, Hayam Wuruk justru merasa kehilangan. Ia tahu, kebesarannya sebagai raja kini ternodai oleh darah. Sementara itu, Gajah Mada tetap teguh dengan keputusannya. Baginya, ini adalah bagian dari misinya, menyatukan Nusantara. Namun, tidak semua orang di istana setuju. Seorang menteri Majapahit, perang bubat telah mencoreng nama besar Majapahit. Bagaimana kita bisa berharap mendapatkan sekutu setelah ini? Gajah Mada tenang, penuh keyakinan. Sunda memang harus tunduk, aku hanya menjalankan sumpah palapa. Namun, Hayam Wuruk kini melihat sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa ambisi Gajah Mada telah membawa kehancuran, bukan kejayaan. Hayam Wuruk tegas, Gajah Mada, mulai hari ini, kau tidak lagi memegang kendali penuh atas pemerintahan Majapahit. Mahapatih itu terkejut. Ia, yang telah membawa Majapahit ke puncak kejayaan, kini disingkirkan secara perlahan. Sejak hari itu, Gajah Mada menarik diri, dan tak lama kemudian, ia menghilang dalam kesunyian. Di tanah Sunda, kabar tentang perang bubat menyebar luas. Rakyat berduka, tapi mereka tidak lupa. Perasaan sakit hati terhadap Majapahit terus berkembang. Bahkan, sumpah tak tertulis muncul di antara rakyat Sunda. Seorang tetua Sunda berbisik, anak-anak Sunda tak akan pernah menikah dengan keturunan Majapahit. Darah yang bercampur dengan mereka adalah penghinaan. Tahun demi tahun berlalu, tapi dendam itu tak pernah padam. Bahkan, ketika Majapahit mulai melemah, para penerus Sunda tak lupa dengan penghinaan itu. Hingga pada akhirnya, Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam mulai bangkit, membawa kehancuran bagi Majapahit. Beberapa dekade setelah Perang Bubat, Majapahit mengalami keruntuhan. Perselisihan internal, perang saudara, dan tekanan dari kerajaan Islam di pesisir akhirnya membuat kerajaan ini runtuh. Pada tahun 1478, Istana Majapahit diserang. Para bangsawan melarikan diri ke Bali, dan disitulah sisa-sisa kejayaan mereka berakhir. Meski Majapahit telah lama runtuh, namun kisah Perang Bubat tetap dikenang. Di tanah Sunda, sumpah larangan menikah dengan keturunan Majapahit terus berlanjut selama ratusan tahun. Bahkan hingga kini, ada sebagian orang yang masih mempercayainya. Seorang gadis Sunda lembut, penuh haru. Kita tidak bisa bersama, aku keturunan Sunda, dan kau adalah keturunan Majapahit. Itulah kisah lanjutan Perang Bubat, sebuah tragedi yang mengubah sejarah Nusantara selamanya. Apakah menurut kalian, Gajah Mada adalah seorang pahlawan, atau justru penyebab kehancuran Majapahit? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selesai.